Halo Sobat Imedin, perkenalkan saya Ika Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan USG Imedin tipe Ibu. Namun rasanya nggak lengkap ya kalau kita nggak tahu apa aja sih isi dari paket USG Imedin tipe Ibu ini. Yuk mari kita simak video selengkapnya. USG Imedin tipe Ibu ini pada bagian belakang ada dua konektor soket untuk menyambungkan probe. Langkah pertama, pasang probe, lalu kemudian dikunci. Jika sudah, letakkan probe pada probe holder. Sebelum memulai menggunakan USG-nya, colokkan terlebih dahulu kabel powernya. USG Imedin tipe Ibu ini sudah include beberapa pilihan probe, yaitu ada 3 pilihan. Yang pertama, probe convex, kemudian probe linear hingga 12 MHz. Dan kami juga memiliki probe transvaginal. Lalu, untuk memulai menyalakan USG, kita tekan tombolnya. Dan ini adalah tampilan awal dari layar USG Imedin tipe Ibu. User bisa langsung memilih probe mana yang akan digunakan. Pada video kali ini, kita menghubungkan dua probe, yaitu probe linear dan probe convex. Untuk tombolisasi, B adalah B mode. Jika kita tekan tombol B, maka akan muncul layar D mode. Kemudian, tombol 2B adalah dua layar D mode sekaligus dalam satu tampilan pada mesin USG. Kemudian 4B mengacu pada 4 layar D mode sekaligus. Kemudian PW adalah pulse wave Doppler. Untuk bisa memvisualisasikan pembuluh darah yang penggunaannya harus dilakukan bersamaan dengan tombol update agar kita bisa mendengar langsung bunyi Dopplernya. Kemudian tombol CF adalah color Doppler, di mana kita bisa memvisualisasikan dari pembuluh darah, arah dan kecepatan aliran darah dari pembuluh darah pasien. Kemudian tombol M motion mode, kita bisa mendeteksi atau mengukur denyut jantung janin. Misalnya pemeriksaan obstetrik. Tombol freeze adalah untuk bisa mengcapture gambar. Setelah itu, tekan tombol store untuk bisa menyimpan gambar yang setelah kita capture. Kemudian tombol set adalah tombol OK. Kemudian
tombol sign untuk mengcapture video. Kemudian kita tekan tombol sign store agar video yang kita capture bisa tersimpan. Kemudian tombol measure adalah untuk pengukuran pada organ atau jaringan tubuh yang telah kita scan. Body mark adalah tampilan dari anatomi tubuh manusia yang kita telah scan. Report untuk membuat report hasil pemeriksaan. Clear adalah untuk mendelete pengukuran yang telah dilakukan. Tombol exit adalah untuk keluar. Tombol pasien untuk register pasien sebelum pemeriksaan. Kemudian comment untuk memberikan anotasi pada hasil pemeriksaan gambar. Sistem adalah tombol setting agar kita bisa melakukan pengetikan atas nama rumah sakit, nama klinik, nama dokter, dan lain-lain. Tombol print untuk print. PDI untuk kita bisa membuka kembali dokumen yang telah kita save sebelumnya. Dan tombol gain untuk mengatur tinggi atau rendahnya dari grayscale yang kita butuhkan. Pada video kali ini kita menggunakan prop linear. Kita klik breathe, lalu kita akan mensimulasikan pemeriksaan pada payudara. Kemudian klik breathe dengan 12 MHz. Lalu tekan tombol set. Maka tampilan USG akan menjadi tampilan untuk tampilan prop linear. Sebelum kita menggunakan USG, tuangkan terlebih dahulu gel. Baru kita bisa melakukan scanning ke pasien. Ini adalah tombol B mode, maka tampilannya seperti ini. Jika kita tekan 2B, maka akan muncul dua layar B mode sekaligus. Kemudian jika kita tekan 4B, maka akan muncul 4 layar B mode sekaligus. Jika tekan PW, maka akan muncul seperti ini untuk pulse wave Doppler, dan kita tekan bersama dengan tombol update. Jika kita scan pada pembuluh darah, maka akan terdengar bunyi dari Doppler itu sendiri. Jika kita tekan CF, color flow, maka muncul tampilan color Doppler seperti ini. Jika kita tekan M, maka mengacu kepada motion mode untuk bisa mengukur denyut jantung janin. Untuk freeze gambar, kita tekan tombol freeze, kemudian tekan stop agar gambar tersimpan di memori internal USG. Jika ingin mengcapture video, maka tekan tombol sign, kemudian tekan tombol sign star, maka dia akan langsung tersimpan videonya. Sebelum kita menggunakan USG ini ke pasien, kita register terlebih dahulu pasiennya dengan cara tekan tombol pasien, kemudian kita ketik ID-nya, isi tanggal lahir pasien, ketik nama pasien, kemudian kita pilih jenis kelamin, lalu klik OK. Ini kita akan coba vaskular. Jadi,
kita menggunakan probe linear dengan 12 MHz. Kita atur juga beberapa pengaturan seperti powernya, kemudian frekuensi 12 MHz, dan lain-lain. Dan ini sifatnya custom, jadi tergantung dengan kebutuhan user itu sendiri. Kita tadi sudah oleskan probe-nya. Ini kita ibaratkan saja suatu jaringan payudara. Setelah mendapatkan gambar yang diinginkan, tekan tombol freeze. Kemudian, jika kita ingin mengukur diameter, volume, dan lain-lain, tekan tombol measure. Semisal kita ingin mengukur jarak antara organ, kita anggap ini sebagai kista karitor. Satu di sini, karitor 2 di depannya, maka pada layar USG akan muncul diameter itu sekitar 4,10 mm. Dan ini juga banyak sekali measure-nya jika kita menggunakan small parts. Misalnya untuk payudara, di sini ada volume dan dysmos untuk tiroid. Dan ini untuk payudara. Payudara menggunakan distance. Misalnya, ini kita scan atau kita anggap sebagai kista. Kita bisa tekan kali per 1, kemudian kali per 2, maka akan muncul juga di monitor USG adalah distance panjang dari kista tersebut. Jika kita ingin menghapus, kita tinggal menekan tombol clear, maka dia akan kembali kosong. Kemudian setelah itu kita tekan tombol stop, maka gambarnya akan otomatis tersimpan di layar USG. Setelah kita mengukur kista, contoh pada kasus payudara, kita tekan body mark, kita pilih small part, lalu pilih di sini untuk brush atau payudara, maka dia akan muncul seperti ini. Ini mengacu pada pemeriksaan payudara dengan metode probe lice searah jarum jam. Jika pemeriksaan payudara ini pada payudara sebelah kanan dengan orientasinya jam 3, kita bisa mengatur panahnya. Seperti ini, tekan tombol arrow. Kita atur kenopnya sehingga dia berada pada posisi jam 3, sehingga user atau pasien bisa mengetahui bahwa pemeriksaan ini adalah di payudara sebelah kanan dengan orientasi jam 3. Untuk kita bisa mengetahui anotasi atau komen, kita bisa melakukannya dengan USG Imedin ini dengan cara tekan tombol komen, kemudian tekan tombol set, maka kursornya akan berkedip. Lalu kita akan ketik R kapital, dan karena ini diorientasi jam 3, maka kita ketik 3. Dan jika kita melakukannya dengan metode
probe lice untuk scanningnya adalah dengan anti radial. Kita ketik anti radial, lalu tekan tombol set. Kita bisa meletakkan ke posisi yang diinginkan, lalu tekan tombol enter. Ini adalah tampilan jika kita menggunakan color Doppler. Karena salah satu fitur yang USG Imedin unggulkan adalah adanya color Doppler. Setelah kita menemukan vaskular untuk pembuluh darah yang sudah kita scan, kemudian tinggal kita akan tekan tombol CF atau color Doppler. Maka akan muncul warna khas dari color Doppler itu sendiri. Lalu kita arahkan saja pembuluh darah agar sesuai dan presisi. Kemudian, jika kita ingin simpan, maka tekan tombol Sign dan tekan tombol Sign Store. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba fungsi dari Pulse Wave Doppler. Jadi, setelah kita mendapatkan pembuluh darah dengan B-mode, kemudian tekan tombol PW atau Pulse Wave. Maka kita atur wave filternya seperti ini. Kita bisa memperbesar atau mengecilkan sampling line-nya. Kemudian tekan tombol Absent Tree. Ini karena kita menggunakan pembuluh darah yang ada di brachialus, jadi suaranya seperti ini. Kita akan menggunakan fungsi Pulse Wave Doppler setelah kita menemukan denyut. Kemudian tekan PW, Pulse Wave, dan tekan tombol Update. Maka terdengar suara denyut dan gelombangnya untuk kita bisa mengukur. Sebelum menggunakan USG ini ke pasien, tekan tombol sistem. Isi nama rumah sakit atau nama klinik, nama dokternya. Ini juga bisa mengatur waktu dan juga jam. Kemudian kita bisa mengatur tipe file yang akan kita save. Di sini ada beberapa pilihan, ada JPEG, BMP, PNG, dan DICOM. Setelah kita selesai memeriksakan ke pasien, maka kita harus membuat report atau lembar kerja dengan cara tekan tombol report, kemudian kita atur jenis reportnya. Karena kita telah melakukan pemeriksaan pada payudara, maka kita ketik small parts report. Kemudian, foto-foto yang telah kita ambil saat pemeriksaan akan muncul di sebelah kanan. Kemudian, kita klik tombolnya, lalu kita hit to report. Maka foto-fotonya akan pindah ke lembar kerja. Setelah itu, kita bisa melakukan pengetikan. Di sini untuk deskripsi
pada hasil pemeriksaan. Misalnya, kita bisa ketik di sini kista benign atau kista payudara jinak. Kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk measurement-nya. Kita tidak perlu lagi menulis atau mengetik karena sudah secara otomatis akan muncul pada lembar kerja. Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan tadi, kita sudah melakukan pengukuran langsung pada foto user USG seperti ini. Kemudian, untuk diagnostik juga, di sini kita masih menuliskan. Kemudian, jika kita ingin melakukan pencetakan atau print, kita tekan tombol print. Atau, jika kita ingin melakukan penyimpanan terlebih dahulu, tekan tombol save. Maka, data yang tadi secara otomatis akan tersimpan pada memori mesin USG. Jika kita ingin merecall atau membuka kembali file yang kita simpan sebelumnya, kita cukup menekan tombol PDI. Maka di sini langsung muncul nama pasien yang telah kita lakukan pemeriksaan tadi. Tekan 2 kali, maka semua foto dan video dari pemeriksaan pada pasien tersebut akan muncul di bagian paling bawah. Kemudian, jika kita ingin mengirim file ini ke USB, kita klik copy selected to USB disk. Namun, sebelumnya kita harus mengkoneksikan dulu USB-nya pada mesin USG Imedin.
Ya, itu tadi video tutorial USGI Medin tipe ibu. Semoga bermanfaat ya. See you next time di video selanjutnya.